Maka menurut saya memang akhirnya ya akhirnya ya mereka harus datang, dan kedatangan mereka bahkan dikatakan tidak perlu menggunakan izin dari presiden. Nah, itu kan luar biasa ya. Nah, dan apalagi yang dalam tanda kutip yang diadili adalah presiden, ya, 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 ya. Oke, ada lagi nggak? Terus review Ya. selama 4 hari persidangan, Ya. dari persidangan selama Ya. 4 hari ini gimana? Ya. Dengan saksi-saksi Ya. Sesi wawancara dengan para media. Ya. Kita akan ikuti dulu beberapa saat. Jadi, ya, yuk. Kenapa? Review 4 hari sidang, baik dari saksi dari 01, 03, terus 02 dan KPU, gimana review? Enak sekali kamu nanya review sidang. Allahu Akbar. Kamu pertanyaannya umum sekali dan kemudian suruh saya mereviewnya. Oke, kalau dari Allahu Barepli, Akbar. Kasih dong pertanyaan yang spesifik. Yaudah, Barepli mau statement apa? Enak saja kamu main gelondongan begitu ya. Bersama masyarakat pembangunan, terima kasih. Ya, jadi sobat era sekalian ya, kawan-kawan semua ya, aksanism ya. Jadi kalau kita lihat saksi atau ahli yang dihadirkan, ada beberapa catatan saya. Saya ingin mencatat saksi dan ahli pihak terkait dulu. Karena kan dalam tanda kutip musuh kita itu kan pihak terkait, 02 kan. Nah, jadi paslon 02 itu kemarin menghadirkan saksi dan ahli yang membuat saya ngakak. Bukannya memperkuat mereka, posisi mereka dan menolak dalil permohonan kita, malah semua standing position saksi mereka itu ditolak oleh hakim MK. Karena mereka ngotot bahwa MK itu hanya hitung-hitungan. Tapi MK dari sejak Pilpres 2004 sengketanya itu sudah mengatakan mereka bukan hanya hitung-hitungan. Mereka juga memeriksa aspek kualitatif. Perkara belum pernah dikabulkan itu soal lain, karena itu soal yang terkait dengan hal yang memang perlu kehati-hatian ya dalam mengabulkan permohonan, baik karena akan memunculkan turbulensi politik dan lain sebagainya. Tetapi tidak juga boleh alasan kalau seandainya cukup alasan untuk dikabulkan, misalnya diskualifikasi Gibran misalnya sedikitnya, ya tidak boleh juga MK kemudian dengan alasan stabilitas politik dan lain sebagainya kemudian tidak membuat putusan yang berkeadilan ya. Karena selain 02 kan ada 01 dan 03. Jadi itu. Lalu yang paling lucu mereka menghadirkan penjabat wali kota Bekasi. Wah, dia bertata titih bahwa dia mengatakan netral. Ternyata kita tunjukkan kalau beliau tidak netral dengan mengadakan pertandingan sepak bola, dan waktu seremoni beberapa orang membentangkan jersey ya nomor 2. Ya ada 4-5 nomor 2. Kan kalau kita bicara jersey kan cuma satu doang nomor 2-nya. Dan ternyata katanya nomor 2 dibuat untuk seremoni lah. ini kelihatan betul gitu. Nah, jadi lalu ahli statistik ya Muhammad Kodari sama Hasan Nasbi. Dari awal ya kita tidak mempercaya ke ahliannya. Kenapa? Lah dia orang TKN semua gimana? Hasan Nasbi mengaku TKN, kemudian Kodari ketika didesak apakah dia TKN, dia bilang aktivis. Tapi ketika dikatakan GSP, yaitu dia pendiri gerakan ini, gerakan apa? Gerakan sekali putaran, ya dia mengakui. Dan gerakan sekali putaran itu relawannya Jokowi Prabowo, jadi tim pemenangan juga dia. Walaupun barangkali tim pemenangan yang tidak tercatat itu soal lain ya. Oke. Berarti sebenarnya kalau momen yang paling nggak dilupakan Bang Refli selama sidang yang paling berkesan? Oh, yang paling berkesan itu betapa dalam tanda kutip ya, betapa dungunya ahli yang mereka hadirkan. Malah membuat hakim MK tertawa, tapi tertawa ngece itu, bukan tertawa gitu. Tapi ya hiburan juga, karena mereka mengungkapkan sesuatu yang membuat MK surprise, karena putusan MK disalah